nggak yang cinta Nabi? Pernah nggak kita bercerita kepada anak kita tentang Nabi? Cuma hanya kita ngaku cinta Nabi, tapi tidak ada praktiknya. Rasulullah SAW di akhirat, kira-kira beliau mengaku kita tidak? Kalau kita menghampiri, ya Rasulullah, Nabi kaget, ini siapa? Beda dengan orang yang akan dipanggil Nabi, wahai fulan bin fulan, wahai fulana binti fulan. Ya Rasulullah, engkau mengenalku? Kan aku datang sesudah wafatmu bertahun-tahun, gak pernah jumpa di dunia. Kata Nabi, aku mengenalmu sebagaimana aku mengenal putriku. Kok bisa ya Rasulullah? Karena kamu rajin bersalawat kepadaku, sehingga malaikat menyampaikan salammu kepadaku. Ya Rasulullah, ada salam dari fulan. Nanti sebentar lagi, ya Rasulullah, ada salam dari fulan. Malaikat bertugas menyampaikan salawat kepada Nabi. Pernahkah menghadirkan Rasulullah di dalam hati? Kita kalau baca tasyahud, assalamu alayka ayyuha an-nabi. Kok Nabi hadir di depan? Bukan assalamu alaihi, tapi assalamu alayka. Nabi itu hadir di depan kita. Pernahkah kita pas lagi baca tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita hadirkan Nabi di dalam hati. Kita bayangkan Nabi di depan kita. Kita benar-benar menghayati kehadiran beliau ketika dalam setiap sholat. Mengapa kita tidak mencintai Rasulullah? Sedangkan kita mengenal Allah melalui Rasulullah. Mengapa tidak mencintai Rasulullah? Sedangkan kita mengenal Al-Quran melalui Rasulullah. Kenapa kita tidak mencintai Nabi dengan sepenuhnya? Sedangkan kita mendapatkan hidayah melalui dakwah dan perjuangannya Rasulullah. Mengapa kita tidak mencintai Rasulullah? Sedangkan beliau akan berdiri di pinggir sirat dan mengatakan kepada setiap muslim, muslimah, pengikut Nabi yang cinta dan tulus dalam mencintai Rasulullah, Nabi mendoakan, ya Rabbi sallim sallim, ya Allah berikan keselamatan bagi fulan yang sedang lewat sirat, karena di bawah sirat ada neraka. Mengapa tidak mencintai Rasulullah? Padahal Nabi lebih cinta, lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita sendiri. Saya kalau diberikan pilihan mau dihisab sama orang tua atau sama Nabi, saya minta Nabi. Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang kemuliaan kedudukan beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian manusia, dari kalangan orang yang kalian kenal. Beliau itu adalah orang yang merasa terbebani ketika kalian merasa beban. Beliau itu merasakan kesulitan kalau kalian merasakan kesulitan, dan Nabi menginginkan keselamatan buat kalian. Saking cinta beliau, antara Nabi Musa dan Allah minta diringankan sholat kita dari 50 menjadi 5 waktu. Mau cinta apa lagi yang dibuktikan Nabi kepada kita? Kemudian Nabi Musa bilang, kembali kepada Rabbmu, minta keringanan. Kata Nabi Muhammad, aku malu sama Allah. Saking cinta Nabi, takut khawatir terhadap diri kita, sampai sholat tarawih aja beliau khawatir diwajibkan oleh Allah. Halo? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga atau keempat, Nabi tidak keluar tarawih. Hanya cuma 2-3 malam doang. Sahabat menunggu Nabi sampai menjelang subuh. Akhirnya Nabi keluar di tengah-tengah mereka. Mereka bertanya, kenapa engkau tidak keluar ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku khawatir keluar di antara kalian, lalu aku ini takut sholat tarawih wajib bagi kalian dan kalian tidak sanggup mengerjakannya. Buktinya umat Islam begitu. 10 hari pertama Ramadan, masjidnya ramai, penuh. Sampai imam masuk, nggak ada tempat, penuh. Salat tercepat di dunia, 23 rakaat 7 menit.
Betul? Saking cepat kita mengalahkan Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Mereka nggak bisa kayak kita. 7 menit dia nggak bisa. Dia baca 1 juz. Kalau kita di sini 1 juz Al-Fuqat, juz Turubini, juz Mangga. Umat Islam itu ajaib. Saya datang ke Indonesia pertama kali, saya datang ke Palembang. 2010 saya pertama kali ke Indralaya. Saya datang ke Palembang, saya terkejut pas saya dijamu dalam perjalanan di restoran sederhana, masakan Padang. Saya kaget, orang Indonesia kecil-kecil. Tapi pas masuk restoran masakan Padang, tahu sendiri dihidangkan semua makanan. Saya kaget. Waduh, kecil-kecil makannya banyak. Ternyata ketipu saya. Di situ yang dimakan baru dihitung. Biasa kalau di Arab dihidangkan semua, ya dibayar semua. Tapi di sini beda. Dihidangkan semua, yang dimakan cuma 2 macam, cuma buat gaya-gayaan doang, foto-foto doang. Alhamdulillah kami menjamu dengan makanan ala ini, ala gaib. Padahal yang disarankan, Syekh silakan coba ini rendang. Dan disuruh yang lain, coba Syekh rendang, coba rendang. Berarti nggak boleh yang lain, cuma rendang doang. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, saking cinta Nabi kepada kita, Nabi khawatir salat tarawih wajib. Itu buktinya beliau cinta sama kita. Ada perintah dari Rasulullah, wahai orang beriman, diperintahkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Nabi terdiam. 2 kali ditanya, ketiga kali Nabi bilang, kalau saya bilang iya, nanti wajib dan kalian tidak sanggup mengerjakannya. Kita seumur hidup sekali haji aja, nunggu kita sepuh usia 90, 80 baru datang haji. Wallahu a'lam sampai ke Makkah atau tidak. Ada yang naik pesawat meninggal diturunin lagi. Ada yang sampai ke Makkah balik lagi meninggal di pesawat belum sampai. Subhanallah. Maka coba kalau diwajibkan setiap tahun kita melaksanakan ibadah haji, itu akan sangat sulit kita mengerjakannya. Itulah bukti cinta Rasulullah kepada kita. Nabi lagi sholat, pada saat beliau takbiratul ihram, Nabi berkeinginan untuk baca yang panjang-panjang. Kalau kita di sini senangnya, tuh pengalaman semua, malu kita ada rekamannya tuh. Kita senangnya pendek. Baca apa? Kulhu inna a'tainakal kautsar kuliah wal asri. Itu aja yang kita cari. Ya, 3 kul. Sama ibu-ibu waktu berangkat umrah saya bilang, Bu, nanti kalau umrah nanti sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. 2 rakaat, rakaat pertama surat Al-Ikhlas, rakaat kedua surat Al-Kafirun. Surat apa tuh kata dia? Hah? Ibu nggak tahu surat Al-Ikhlas? Belum katanya. Surat Al-Kafirun nggak tahu. Kata jemaah, Syekh dia nggak hafal nama surat, kasih tahu aja kulhu dan kuliah. Ya salam. Nggak hafal nama surat tapi awal surat hafal, kan lucu. Kan kita harus hafal nama surat dulu, apa arti dari nama surat, baru kita. Oh berarti kalau di sini mau disebut surat Al-Ikhlas dibilang kul, kalau surat Al-Kafirun dibilang kul. Masya Allah, pengalaman luar biasa. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mau baca panjang, ternyata pas lagi beliau baca ada anak kecil nangis, bayi nangis di belakang. Nabi bercepat sholatnya, saking cinta kepada umatnya, takut terbebani. Sampai Nabi bilang apa? Saya tadi mau baca panjang, tapi ada yang nangis, kasihan sama ibunya. Kita aja, imamnya itu kalau lagi baca panjang, mau ada yang nangis, mau ada yang batuk, oh nggak bakalan dia bercepat. Pernah saya masuk salah satu musola itu melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Berapa rakaat? Habis sholat isya ada kultum, kuliah terserah antum. Kultum itu saya bilang sama jamaah, kalian mau masuk surga tidak? Mau. Yang benar, mau katanya. Ya udah, nanti sholat tarawih kita pakai surat Al-Baqarah. Cuma 286 ayat, 2,5 juz, sebentar, 3,5 jam kelar. Ibu-ibu bilang, jangan, kelamaan. Giliran ke mall, giliran ke pasar, kakinya sehat walafiat. Giliran diajak sholat, lagi benyok, lagi sakit, lagi sesak. Padahal kalau diajak Masya Allah ke mall,
jalannya kencang berjam-jam, gak ada istirahat, semua toko dia masuk, ditarik barang semua, hancur toko orang ditinggal. Mas, gak ada yang saya cari, udah hancur ditinggal pergi. Sampai pelayannya itu lompat dari lantai 3, saking stres tuh sama ibu. Bu, semua barang ditarik-tarik bu. Ya Allah bu, ibu coba lihat dulu, ibu mau yang mana, saya ngambilin. Lu gak ngerti aja, saya ngambil sendiri. Berantakan toko orang, habis itu ditinggal pergi. Coba saya bilang, mau masuk surga? Mau, yakin, dia udah baca Al-Baqarah. Akhirnya saya sengaja kerjain mereka pada saat salat tarawih. Rakaat pertama saya baca hampir 30 ayat, baru 1 rakaat. Tiba-tiba saya sampai ke ayat yang ke-30, jamaah dari belakang mulai batuk, yang pengurus musholanya, kata dia, jangan main-main ya. Saya masa bodoh aja, orang saya ajak ke surga kok. Saya nggak ajak mereka tersiksa masuk neraka, betul nggak? Saya ajak ke surga. Akhirnya saya lanjut lagi, ada mulai 1 orang nambah, bukan batuk 1 orang jadi 2 orang, katanya. Nambah 3 orang, musholanya batuk berjamaah. Sampai hari malam berikutnya mereka telepon kepada pengurus musola, Pak, siapa imamnya malam ini? Syekh Ahmad, saya mau datang. Maka bentuk kasih sayang Nabi kepada kita adalah apa? Nabi peduli dengan kita, sallallahu alaihi. Kita kalau di Timur Tengah itu sholat tarawih itu ayatnya panjang, doanya panjang, bisa sampai 1 jam doanya doang 1 jam. Pernah kita sholat tarawih itu, kita masuk sholat tarawih isya, lanjut tarawih, kita selesai sholat tarawih itu, kita keluar dari masjid sekitar jam 10-an atau jam 11. Doanya saja 1 jam, apalagi bacaannya 11 rakaat tapi bacanya panjang-panjang. Akhirnya saya lupa, saya baru tiba di Indonesia, saya nggak tahu orang Indonesia itu maunya yang pendek-pendek. Saya nggak dikasih tahu. Tahun pertama saya di Indonesia, tahun kedua jadi imam sholat tarawih. Tapi karena mereka berpikir, takut Syekh Ahmad bacaannya panjang, kasih aja witirnya 3 rakaat, pendek itu pasti. Saya lupa, ternyata kita di pertengahan Ramadan nanti ada doa qunut. Pas doa qunut, saya berdoa, ternyata saking terbawa ini arus, jadi khusyuk, jadi doa qunutnya hampir 30 menitan lebih. Saya sampai ke menit yang ke-15 mungkin. Tiba-tiba saya berdoa, ya Allah gitu. Yang di belakang, ya Allah gitu, sambil teriak. Saya bilang, Masya Allah, malam ini terasa indah. Jamaahnya mulai khusyuk. Saya tambahin lagi doa. Nangis lagi, ada tambahin lagi doa. Nangis lagi, panjang lagi doanya. Selesai, ada kultum sebentar. Akhirnya saya jelaskan, Masya Allah malam ini khusyuk banget. Orang itu orang DKI, orang kerja di DKI Provinsi Jakarta. Akhirnya beliau ngangkat tangan, aku bukan khusyuk, sadis, kelamaan, kaki saya sakit. Padahal Masya Allah mau ngajak ke surganya Allah. Ternyata mereka ini susah untuk diajak ke surga. Kayak ibu-ibu, saya lagi acara di daerah Bekasi, mereka bawa botol aqua besar. Dia datang hamil 8 bulan. Syekh, kenapa bu? Tolong dong doain biar anak saya mirip kayak Syekh. Hah? Astagfirullah. Gimana caranya anak ibu mirip kayak saya? Orang yang nanam saham orang Jawa, kok keluarnya Arab? Kok yang nanam saham orang Jawa, kok yang muncul Arab? Saya bilang, bu, mohon dengan sangat, saya doain biar anak ibu mirip bapaknya, masa mirip saya? Karena kalau anak ibu mirip saya, musibah besar. Yang pertama, saya dituduh macam-macam. Yang kedua, ibu dituduh sering main ke puncak sama orang Arab. Maka subhanallah, sampai kalau kita ibu-ibu hamil di Indonesia 4 bulan, 7 bulan baca surat apa? Kalau janinnya laki-laki baca surat Yusuf. Anaknya mirip Nabi Yusuf enggak? Enggak. Maka bacaan itu bohongan. Anaknya dibacain mirip Nabi Yusuf, ternyata mirip Rumah Irama. Luar biasa.
Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking cinta Nabi kepada kita, meminta sholat diringankan. Nabi sholat tarawih takut wajibkan. Nabi tidak mau haji diwajibkan setiap tahun. Nabi mengatakan, kalau saya tidak membebani umatku, aku memerintahkan mereka menggunakan siwak setiap wudhu dan setiap sholat. Tapi saking cinta beliau kepada kita, Nabi